Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, mengambil berkah, mohon kepada Allah manfaat, sehat, walafiat. Pembelajaran kita lanjut. Pertemuan minggu kemarin diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Langsung Rasulullah di Madinah untuk mendapatkan kemenangan, mendapatkan kejayaan Islam ini mengalami berbagai perang ancaman. Di antaranya ada perang Badar. Nah, tahun berapa itu? Di situ dibaca tahun kedua Hijriah. Di situ ada semuanya. Melawan siapa? Kafir Quraisy. Kafir Quraisy. Kemudian yang kedua perang Uhud, terjadi 3 Hijriah, membawa 3.000 pasukan, beronta. Yang ketiga perang Khandaq atau perang Ahzab. Perang Ahzab ya sama dengan gerombolan orang-orang kafir Quraisy itu menyerang Madinah. Terjadi pada 5 Hijriah. Jadi Rasulullah perang terus ya, Masya Allah. Terus ada perang Hunain. Perang Hunain terjadi tahun berapa? Tinggal membaca. Perang Hunain ini meskipun Mekah telah ditaklukkan, tapi tidak semua suku Arab bersedia tunduk kepada Nabi Muhammad. Ada 2 suku yang masih melakukan perlawanan terhadap Nabi Muhammad, yaitu Bani Saqif di Thaif dan Bani Hawazin yang hidup di antara Mekah dan Thaif. Kedua suku itu berkomplot melawan Nabi Muhammad. Yes, Masya Allah, tapi dengan seizin Allah, pertolongan Allah, Nabi Muhammad mampu menguasai dan kuat. Kemudian ada perang Tabuk. Perang Tabuk. Perang Tabuk itu diikuti oleh Nabi Muhammad. Perang ini menjadi kecemburuan dan kekhawatiran Heraklius atas keberhasilan Nabi Muhammad. Cemburu, wong iri, wong dengki wis biasa. Kecemburuan, sehingga dia mengadakan peperangan yang disebut perang Tabuk. Kemudian Rasulullah juga perjuangan mengadakan hubungan luar negeri, bilateral, hubungan dengan luar negeri. Orientasi penting untuk melebarkan sayap dakwah terbukti melalui tindakan Rasulullah mengantar para dutanya ke negara-negara luar untuk menjalin hubungan baik berlandaskan dakwah tauhid maupun akhlak. Negara-negara itu termasuk mana? Ada Mesir, ada Irak, ada Persia, ada Tiongkok dan lain-lain. Kemudian perjanjian dengan masyarakat Yahudi di Madinah. Perjanjiannya apa? Kebebasan beragama bagi semua golongan, dan masing-masing golongan mempunyai wewenang penuh terhadap anggota golongannya. Ini termasuk masuk pada perjanjian dengan Yahudi Madinah. Terus semua lapisan baik Muslim maupun Yahudi harus tolong-menolong dan saling membantu. Kemudian kota Madinah adalah kota suci yang wajib dihormati. Kemudian mengakui dan mentaati kesatuan pimpinan untuk kota Madinah yang disetujui dan dipegang oleh Nabi Muhammad. Ini termasuk perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Selanjutnya Fathu Mekah atau penaklukan Mekah.
Begitu Rasulullah berhasil di Madinah, kemudian pada tahun ke-6 ketika haji telah disyariatkan, Nabi Muhammad dengan 1.000 orang kaum muslimin berangkat ke Mekah secara bersama-sama untuk melaksanakan ibadah haji. Karena itu Nabi Muhammad beserta kaum muslimin berangkat dengan mengenakan pakaian ihram dan tanpa senjata. Sebelum sampai di Mekah, tepatnya di Hudaybiyah, Nabi Muhammad dan kaum muslimin tertahan dan tidak boleh masuk ke Mekah. Sambil menunggu izin untuk masuk di Mekah, Nabi Muhammad dan kaum muslimin berkemah di sana. Ya. Ternyata tidak dimasukkan, tidak diizinkan untuk masuk ke Mekah. Dan pada akhirnya buatlah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah sekarang menjadi mikot haji atau umrah. Mikot umrah. Isi perjanjian Hudaybiyah ada 5 itu ya. Kaum muslimin dilarang mengunjungi Ka'bah pada tahun ini. Yang kedua, waktu berkunjung Ka'bah dibatasi sampai dengan 3 hari. Kaum muslimin wajib dan harus mengembalikan masyarakat Mekah yang melarikan diri ke Madinah. Selama 10 tahun dilakukan genjatan senjata antara masyarakat Madinah dan Mekah. Tiap kabilah yang ingin masuk ke dalam persekutuan kaum Quraisy atau kaum muslimin bebas melakukan tanpa mendapatkan rintangan. Ya, itu perjanjian Hudaybiyah. Sekarang yang lebih penting meneladani dakwah Rasulullah. Setelah percaya akan hadirnya pertolongan Allah, harus kita teladani. Rasulullah bisa menaklukkan Mekah, yang disebut dengan Fathu Mekah, itu harus kita teladani. Bahwa kita berjuang apapun, berusaha apapun, ya mengikuti bagaimana Rasulullah berjuang, bagaimana Rasulullah berusaha. Menjalin ukhuwah, persatuan, tolong menolong dalam kebaikan dan kebenaran, dan lain sebagainya. Yang terakhir, kerja keras, cerdas, dan bersungguh-sungguh dalam berusaha. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan di buku kalian, ya, ada 5 pertanyaan isi. Apa faktor penting yang menyebabkan Rasulullah hijrah? Tadi sudah tak singgung. Jelaskan tujuan dakwah Rasulullah di Madinah. Mengapa masyarakat Madinah lebih mudah menerima ajaran Rasulullah? Sebab kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud. Sampai di sini dulu ya. Terima kasih, besok tak lanjut lagi. Tolong pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan baik ya. Nanti kalau sudah UAS ya, ujian akhir semester, nanti tak tanya atau tak cari atau tak beri informasi yang nilainya belum memenuhi syarat. Terima kasih. Agar menambah berkah, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.